Apa sama ulangit apa nih kang den tambahkan hifdon oleh den reksa waruddalan den tolak anha saking sama opo almarudatu setan kang delurung wadahun nufusi lan piro-piro wong kang duweni nafsu asyaitoniyati kang bangsa setan. Dan tatkala Nabi dilahirkan langit pun dijaga semakin ketat penjagaannya, zidat ditambahkan penjagaannya, berarti semakin ketat langit itu dijaga. Dan setan-setan sing delurung, entah bahasa Indonesia itu apa, pokoknya setan delurung, Setan magas. Setan magas apa? yang punya nafsu setan semua ditolak. Setan magas. Setan magas. Nah bener ngomong setan magas. Iya, Bro. Setan magas, orang-orang yang mempunyai nafsu setan pun semua ditolak. Setan alas. Tatkala kelahiran Nabi. Orang bahaya setan alas. Magas ini. Setan-setan magas, orang-orang Setan yang punya nafsu kantor setan bahaya. pun ditolak. Artinya tidak bisa mendekati, tidak bisa menolak, tidak bisa menghalau, tidak bisa mencegah proses kelahiran Kanjeng Nabi. Wis pokoke Kanjeng Nabi ketika lahir aman dijaliman, mulus mujur, Aman Sulaiman. aman jaliman wis selaka aman terkendali. Warujamat lan balangi melempar opo nujumu piro-piro lintang annajiratu kang madangi kullar rojimin nambalangi ning sapa kullar rojimin ing sekabeane ing saben-saben setan kang den ranjang fi hali marqahu ing dalam tingkah munggahe kullu rojim. Mulanya kenapa langit itu dijaga ketat, semakin ditambahkan penjagaannya semakin ketat lagi. Sampai-sampai bintang gemintang pun yang menerangi jagat raya itu melempari. Artinya bintang bukan gombalangi setan, kanggo melempar setan yang rajin. Fi hal ketika setan itu naik ke langit, pengen ganggu Kanjeng Nabi, pengen merusak cerita-cerita Kanjeng Nabi ketika dilahirkan, setan pada munggah dan itu semua ditolak. Bahkan ketika setan naik pun dibalangi karo bintang gemintang pating bluruk mudagi setan. Artinya kayak sing balangaken bintang gemintang itu mengarah ke syaitonir rajim, setan-setan yang terkutuk. Ranjang. Watadallat lan parba arpisan ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam opo al anjumu piro-piro lintang az-zuhriyatu kang mencorok. Karena kan dekat pisan, parek pisan. Bintang gemintang yang menerangi itu dengan Kanjeng Nabi, parek pisan karo Kanjeng Nabi. Wastanarut lan dadi padang binuriha kelawan cahayane anjum, kelawan cahayane bintang gemintang. Apa kang padang? Wihadul harami, lemah ledoke tanah haram, bahu lan lemah genenge tanah haram. Jadi tanah yang landai, tanah yang tinggi, semua terang dengan cahaya bintang. Semua mendapatkan cahaya bintang, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah, sing landai maupun yang jelgunuk apa? Tembung. Ya, pokoknya dataran tinggi lah. Dangkal. Dangkal apa? Bukan anak si landai, Ari landai kan jero. Marah ya kayak model Jelgunuk. Meduk-duk. Bahkan kini lebak. Bak bahasa lebak kan jero. Nah itu lu lebak. Jelgunuk lu meduk-duk. Iku anak aku. Ambil aja ngamprak. Wastanarut binuriha wihadul harami warubah wastanarut lan dadi padang binuriha kelawan sebab cahayane bintang gemintang apa wihadul harami tanah ledoke tanah haram lemah ledoke tanah haram warubah lan lemah genenge tanah haram. Dataran tinggi dataran rendah semua mendapatkan cahaya-cahaya bintang di saat kelahirannya Kanjeng Nabi, dan bintang gemintang itu pun melempari setan-setan yang terkutuk ketika naik ke langit, dan langit saat itu dijaga ketat
ditambahkan penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan sing magas, desa setan-setan yang tertutup itu pun ditolak, tidak bisa naik ke langit. Semua tidak ada yang bisa naik. Ring satu lah. Orang-orang yang punya nafsu setan pun semua tertolak, termasuk yang sengit karo Kanjeng Nabi. Masuknya ring satu semua. Nah, sing sengit karo Kanjeng Nabi baik ketika lahir Kanjeng Nabi kan melu seneng. Sehingga menurut cerita di hari Senin ketika di neraka itu siksanya kan dikurangi. Melu adem karena di saat hari itu dianya, kalau beliau ya hormat bisa terlalu hormat, dianya ikut senang ketika Nabi dilahirkan. Padahal orang iman. Padahal mah ora iman, wong kafir, penggedene wong kafir. Tapi ketika lahir Kanjeng Nabi melu seneng. Bunga. Mulane Kanjeng Nabi ketika proses kelahiran itu mulus mujur tanpa ana alangan sama sekali. Beda dengan ceritanya dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan cerita-cerita kita. Wa kharajalan miyos, wa kharajalan metu ma'hu sartane Kanjeng Nabi apa nurun cahaya adaat kang padang lahu karena nur apa kusur syami piro-piro kedatone tanah Syam al qaisoriyati kang bangsa Qaisar, kang bangsa Kaisar, kang bangsa Ratu Kaisar. Anak Kaisar, anak Kisra, awas beda one. Berarti antara Kaisar dengan Kisra beda. Apa kusur sami piro-piro kedatone ataupun ya kedaton. Ngerti kedaton? Betul. Nah, kedaton. Daton ini kan petakan. Buko Kedaton kerajaan. Namanya kerajaan kecil. Kerajaan kecil ke kerajaan Syam, Al-Qaisar ketika masa Kisra. Faru'aha mangka nuli ningali ing kusur Syam sapa man wong bibitahi Makkah kang iku ana tanah ratane kota Mekah daruhu utawi umat man wa maghnanu lan gon ketepeman. Saat lahirnya Kanjeng Nabi keluar cahaya yang menerangi sehingga kerajaan-kerajaan Syam pun turut mendapatkan penerangan. Artinya padang. Adha'at lahu kusuru Syam. Dari padang karena cahaya mau apa sih padang kusuru Syam? Kerajaan-kerajaan tanah Syam, negara Syam ikut terterangi Terpadangi. mendapatkan pencahayaan. Al-Qaisuriyati negara Syam dan bangsa Kaisar. Kemudian Faru'aha man bibitahi Makkah tadaru wa maghnah, orang-orang yang ada di tanah ratai kota Mekah. Kota Mekah banyak daerah-daerah yang landai, banyak daerah yang tinggi. Nah sing ana posisi ning tanah rata ning kota Mekah, umahe ana ning kono, netepe ning kono, itu pun dapat melihat bagaimana negara Syam mendapatkan pencahayaan. Jarak kesana di sini. Karena Kanjeng Nabi waktu itu lahir. Jare sampe jare cerita. Jarak kesemen. Sambil jarak Antara Sam karo Mekah. Jaraknya sepira. Mungkin kan pastinya kan adoh ini. Ya iya. Cuman kita udah ngukur sehingga orang urus kayak apa tuh. Di zaman sekarang Sam itu Ada di mana? negara apa? Syria. Syria. Syria karo Mekah. Tuh. Ya setong lah. Kayak apa dua wis pokoknya. Ya, sampai bisa terpadangi ya. Kayak apa pegela wis pokoknya pirang dina lah. Jarak tempuh. Tapi di dataran rata saja di daerah-daerah yang rata melihat kerajaan Syam yang mendapatkan pencahayaan ketika Kanjeng Nabi lahir, itu pun masih terlihat, itu pun masih bisa dilihat. Maksudnya Pak, pencahayaan dari apa jiwanya jasad Kanjeng Nabi atau apa? Khoroja ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lahir, iku ana metu cahaya nur. Dudu. Bersertaan dengan lahir Kanjeng Nabi keluarlah cahaya
yang cahaya itu dapat menerangi kusur Sam, kerajaan-kerajaan Sam. Dan itu bisa dilihat dari kota Mekah. Kota Mekah pun di daerah yang rata, bukan dataran yang tinggi, tapi daerah dataran rata, melihat bagaimana kusur Sam atau kerajaan-kerajaan Sam mendapatkan pencahayaan dari nur Nabi luar biasa. Katon. Mencorongnya Saking padangnya. Itu menurut cerita. Kita mengimani atau tidak ya dikembalikan ke hati masing-masing. Ya Allah. Wan sodalan dadi pecah opo al iwanu pendopo. Opo al iwanu pendopo bil mada ini dalam biru-biru kota al kisrawiyati kang bangsa ratu Kisro. Lah iki Kisro. Bakal mau kaisar, bakal Kisro. Apa bedanya? Embuh, Allah lah. Si jelas mah Qaisar ya, karo Kisrawiyah, anak kaisar, anak Kisro, bakal Kisro, si jelas anak kota Paris. Sawuruh saya itu. Wang sodalan dan dipecah apa al iwanu pendopo bil mada ini dalam biro-biro kota al Kisrawiyah kang bahasa Kisro. Alladzi rafa'a kang luhuraken, kang ninggiaken, kang dhuwuraken sapa anu sarwan ratu anu sarwan samkahu ing payone iwan ing payone pendopo fasawahu mangkanuli jejegaken nglempangaken dadeg pajeg sapa anu sarwan ing samakah. Lah saat lahirnya Kanjeng Nabi pun yang keluar cahaya sampai menerangi jagat raya, termasuk Kusuru Sam, kerajaan-kerajaan Sam, sampai-sampai yang berada di kota Mekah pun dapat melihat pencahayaan itu, penerangan itu. Lah di saat itu wang sodal iwan pendopo kota-kota yang ada di Kisro. Negara Kisro, Ratu Kisro. Di kota-kota ini pendopo-pendopo semua hancur, pecah. Bisa hancur, bahasanya hancur. Yang semua itu sudah dibangun oleh Raja Anusarwan. Yang sudah dibangun sampai setinggi buat bahasa kita kan setinggi langit ya, saking dure barang. Dulu akan pajak jejak semua hancur, pecah. Wasakoto arba'a syarata min syurufatin uluyah wasakoto lan gugur opo arba'a syarata sopo arba'a syarata wong 14 min syurufati saking ukir-ukirane siapa mau kah? Anu sarwan. Iwan ukir-ukirane pendopo kah? Ukir-ukirane pendopo al-uluyah kang dhuwur 14 ukir-ukiran yang sudah ditinggikan oleh Anusarwan sampai dhuwur 14 ukiran. Semua rontok, semua gugur, semua jatuh. Karena pendopo pecah sehingga goyangan yang luar biasa. Akhirnya pada ambrol, pada berguguran jatuh. Wa kusirolan pecah opo mulku Kisro keratone Ratu Paris. Anu Syarwan berarti ki ora iman tapi ya Pak. Kene maksudnya gini. Ya wong kafir. Wong kafir ya. Wong kafir. Wa kusirolan pecah opo mulku Kisro keratone Ratu Kisro, Ratu Paris. Lihau 5 karena pekewe perkara asobahu kang nani opo ma ing mulku Kisro wa arahu lan anyar teka opo ma ing mulku Kisro. Kerajaane keratone Raja Paris, Ratu Paris itu juga ikut pecah saat kelahiran Kanjeng Nabi. Karena kenapa? Lihau 5 asobahu karena ada sebuah kejadian yang mengenai kerajaan itu. Wa'arahu dan memang sesuatu itu yang sifatnya dadakan, anyar teko, baru saja terjadi. Saking luar biasa. Ratu Kisro kerajaannya bisa ambruk, bisa pecah, bisa hancur karena pekewe sesuatu yang terjadi di saat lahirnya Kanjeng Nabi. Pokoknya sing hal-hal yang sifatnya negatif yang dapat menghalangi cerita mulusnya Kanjeng Nabi dalam proses kelahirannya, semua itu bisa hancur. Wa khomadat, lakin sing sering diceritakan man
wa khomadat lan sirep opo anironu mulat-mulate geni al ma'budatu kang den sembah bil mamalik ing dalam pira-pira keraton al farisiyati kang bangsa Faris. Jadi di Faris kan ana menara api yang semua itu tidak bisa padam bertahun-tahun selawase dibangun sampai kelahiran Kanjeng Nabi nggak pernah padam, kena angin, kena hujan, kena panas, pokoknya dia nyala, ora pernah mati. Tapi proses pas kelahiran Kanjeng Nabi mati. Yang Faris kan anak menara api kan. Wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah sirah mula-mula digeni semono gedene ke menara api yang ada di kota Paris. Semua sirah. Kenapa bisa sirah? Litulu ibadrihi karena partelane Kanjeng Nabi kang kaya purnama. Jadi sirah itu sep kalah nang cahayane Kanjeng Nabi kaya purnama ketika lahir. Litulu ibadrihi karena partelane Kanjeng Nabi kang kaya purnama al-muni kang madangi wa isyraqi muhayyah lan mencorongi wajah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaya purnama wajahnya mencorong luar biasa sampai padange ngalahkan menara api kang ana di kota Paris. Dan itu pun bahasanya sirep, berarti bakal sirep mati api semono mulat-mulat gedene bisa mati dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Lebih ekstrim mana wa ghadat buhairatu sawat wa kanat baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Wa ghadat lan asad surut asad apa buhairatu sawata segara cilike tanah sawah. Segara cilike tanah sawah. Di sawah, tapi negara arane sawah. Tanah sawah. Segara bisa asat. Wa kanat lan ana apa buhairu sawah iku baina hamadana ing dalam antara negara Hamadan wa kumma lan negara kum minal biladi saking pira-pira negara al ajamiyah tikang bahasa Ajam. Ada bahasa Ajam itu bangsa liyane negara Arab. Di luar negara Arab arane Ajam saat itu. Nah, negara-negara apa arane bukan sungai-sungai, segara berarti laut ya. Asad. Laut sawah yang berada di antara negara Hamadan dan negara Kum. Teluk berarti. Teluk ya. Berarti bener ya, teluk. Iku bisa surut, bisa asat kering kerontang gara-gara kelahiran Kanjeng Nabi. Saking luar biasa nih apa istilahnya? Saking Proses. luar biasa nih proses kelahiran Nabi yang kemudian menjadi Nabi kita ya. Wa ghadat asad wajafat langgaring idkafa ing dalam nalikane mampet apa waqifu maujiha sok-sokane ombake buhairah. Ketika ombak sing bergulung-gulung negara apa tau kan? Sawah mau kan? Segara sing arane sawah, ombak sing bergulung-gulung ketika Kanjeng Nabi lahir, jafat. Langsung garing. Mapet alirannya ketika ombak bergulung-gulung seret kempes sampai seasate sampai segini. Jadi bukan hanya sekedar asat, garing, kering kerontang. Wajafat lan garing itkafa ing dalam nalikane mampet apa waqifu maujiha sok-sokane ombake buhairah afja jika ake miliye apa ya nabi wa hadikal miyahi pira-pira sumberane mengkono-mengkono banyu sing ake sumberane sebagai sumber mata air sampai air biasane tumpah ruah kebek banyune ake aire banyak airnya bisa mengalir untuk menghidupi daerah-daerah yang ada di sekitarnya, semua bisa asat, bisa surut, bisa kering ketika proses kelahiran Kanjeng Nabi. Si aneh maning ketika ada yang kering, ternyata ada yang luber, ada yang pasang berarti ya. Pasang. Wafadolan luber. Opo wadi samawatan, bakal mau sawah kin samawah. Beda mana? Opo wadi samawah, jurang kang ana ning tanah samawah. Luber, jurang kang ana ning tanah samawah.
mawa jurangnya malah kebek ari mau segarane asad pun jurangnya tambah kebek. Apa samawa ku wahia utai samawa iku mafazatun ara-ara fi falatin ing dalam ara-ara wa bariyatin lan bangsa daratan. Ara-ara tanah darat iku malah banjir. Tanah darat sing rata ning arah-arah laka tanduran, laka wiwitan, tiada pepohonan, justru malah banjir. Ari mau laut Asap. malah asat sampai sagaringnya Balik ya. kini kebalik. Jurang malah banjir, jurang tapi di tanah rata. Ana ning arah-arah berarti kan ada di sampingnya ada ketinggian. Mbu itu tebing, mbu gunung kecil, mbu itu bukit. Yang jelas samawahnya adalah sebuah arah-arah di tanah rata. Arah-arah sing sifatnya rata, daratan. Lam yakun biha, ini jurang iki lam yakun kang ora ono iku biha ing dalam wadi samawa qablu ing dalam sadurunge lahir Kanjeng Nabi apa maun banyu yang sebelumnya sebelum kelahiran Kanjeng Nabi enggak ada air sama sekali. Sing maune banjir dadi asat, sing maune laka banyu sama sekali malah banjir lubar laber. Lam yakun kang ora ono iku biha ing dalam wadi samawa qablu ing dalam sadurunge lahir Kanjeng Nabi apa maun banyu yang kau kang nelesaken apa mak lidzom ani maring piro-piro wong kang banget ngelake, maring wong kang banget ngoronge, maring wong kang banget ngeliminume Allah ta ing intil apapun itu antil Keme kayak. nah sing biasa garing bakal wong ngorong mak Kayak itil-itilan tadi. ya ada kono sangat Sangan bele-bele ngomongin lebaran eta. sampai bahasa kita orang ketemu sih yang ngene antil kan antil bakal wong orang biasanya kan ceplakan itu Katon. mudun sampai nah justru di saat mereka yang dahak luar biasa ngelinginum ngorong sing luar biasa bisa terbanyuni bisa ditelesi bisa diairi dengan air yang saat itu memang sebelum kelahiran Kanjeng Nabi lah banyu sama sekali. Wong loro bisa dadi segar. Sing segara mune banjir malah asap ngeletak sampai tekan garing. Wong lara dadi waras. Wa kana lan ono apa mauliduhu lahir Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bil mawdi'i ing dalam panggonan al ma'ruf kang terkenal bil iradi kelawan gon kang roto. Gon kang roto tempat yang rata al makkiyah kang bangsa kota Mekah. Jadi Kanjeng Nabi dilahirkan di satu tempat yang terkenal dengan tempat yang rata di kota Mekah. Wal baladil ladzi la yundadu wal baladil negara alladzi la yundadu kang ora kena den tugel apa sajaruhu uwite alladzi wala yutalan ora kena den ketok apa hulahu suket telese alladzi. Jadi Kanjeng Nabi dilahirkan di sebuah tempat yang terkenal dengan tempat yang rata di kota Mekah, di sebuah negara yang pohonnya tidak bisa ditebang, yang pohonnya wit-witan yang orang bisa diketok, orang bisa ditugel, wala yutalakulah dan rumput-rumputnya pun rumput yang basah tidak bisa diharit, orang bisa ditugel, orang bisa diketok. Artinya orang kan tahu orang kena ditegur, orang kena ditugel, orang kena ditebak. Cerita lahirnya Kanjeng Nabi. Cuman kapan Kanjeng Nabi itu dilahirkan? Di sini mulai terjadi perbedaan pendapat. Jadi Kanjeng Nabi kapan dilahirkan? Banyak ulama yang mengatakan ini dan itu, dan di sini dibahas waktu lifalan dan sulayakan dipertentangkan opo fi ami wiladatihi tahun kelahiran Kanjeng Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulan lahir Kanjeng Nabi wa fi yaumihi lan ing dalam dina lahir Kanjeng Nabi ala aqwalin ing atas pira-pira qaul lil ulama ikade pira-pira ulama marwiyatin kang den riwayataken. Tahun kelahiran Kanjeng Nabi, bulan kelahiran Kanjeng Nabi, hari kelahiran Kanjeng Nabi itu diperselisihkan, dipertentangkan kapan beliau dilahirkan, kapan beliau tahun kapan dilahirkan, bulan apa dilahirkan, dan hari apa beliau dilahirkan. Banyak ulama yang mengatakan yang semua itu diriwayatkan. Warrojihu tetapi utawi kal kang rojih
wiladatun nabi iku kubaila fajri yaumil itsnaini sadurung sak titike fajare dina Senin, berarti menjelang. Jadi sedurung setitike iku berarti menjelang meh garepan fajare bae kanjeng Nabi lahir. Dudu ketika fajar, dudu saat fajar terbit, tapi sebelum waktu sedikit lagi fajar itu terbit, kanjeng Nabi lahir. Arane kubaila. Hari kubaila itu sadurung setitike menjelang kok meh metu fajar kanjeng Nabi lahir. Jadi fajar dina Senin, sebelum fajar dina Senin menjelang hari metune bae kanjeng Nabi lahir. Nah, tepatnya hari itu, hari Senin itu Tsaniya Asyara Syahri Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulud. Min amil fil, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena almanak waktu itu masih belum ada yang menemukan. Belum ditemukan. Karena akan ngejahil loh. Oh, kayak tahun kapan ya? Tahun gajah. Atau ada yang menemukan, ya bu siapa wonge seandainya ada pun siapa yang menemukan almanak atau kalender, tapi yang jelas ceritanya belum ada pembuat kalender, pembuat almanak. Nah, mulane tahun gajah. karena di saat itu gajah pirang-pirang. Min amil fili saking tahun tekane gajah. Alladzi sabdahu kang nyegah ing fil sapa Allah Gusti Allah anil haram saking tanah haram wa hambahulan meresak sapa Allah ing tanah haram. Karena memang saat itu gajah-gajah pada berdatangan yang kemudian ditolak oleh Allah, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati tanah haram, dan tanah haram pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak didekati oleh gajah-gajah itu. Nah, gajah-gajah itulah yang kemudian tahun itu disebut tahun gajah, dan di tahun itu pula Nabi dilahirkan tepatnya tanggal 12 bulan Maulud atau Rabiul Awal. Dina Senin tahun gajah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ba'lam. Salam tuh. Al-Fatihah. Ini dari awalnya seorang bersih. Mana Pak? Dua kiri hari makatebe ini andres. Shootingan mana? Masih siaran langsung. Shootingan mana? Oh ya. Ragat ngajine. Hari penemuan bulan ini sejak kapan? Diketahui pada saat Nabi lahir itu bulan Rabiul Awal. Itu disebut mentuakan bahwa Ya, berarti Rabiul Awal ya, Rabiul Awal ya. Oke. Tapi tahunnya dulu. Semoga belok ke kasih. pengajian pada malam hari ini bermanfaat bagi yang telah Kemudian menonton dan mendapatkan cerita keberkahan. Selamat dari dunia sampai akhirat. Insya Allah kami akan live siaran langsung setiap malam Jumat. Yang mau menonton silakan, mulai start jam 10 pas kita sudah mengadakan siaran langsung dengan mengaji kitab Al-Barzanji dengan Bersama ketika Nabi Anu kejadian mengajar dengan membaca kitab yaitu Kiai Nawawi Dasuki. Oke. dari Kudus ya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menonton mengaji kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. artefak. Ya kayak pada itu borobudur perkiraan bukan masih kan ada kan jelas tanggal